King Ragnar. That is my name. King Ragnar. You can do that, can't you, Floki? Kenapa bangsa di wilayah dingin di sana, di kutub utara atau di wilayah utara sana, bisa membuat seluruh Eropa ketakutan? Bahkan bagaimana petani dari Norwegia, Swedia, dan Denmark bisa berubah menjadi seorang penjelajah yang paling berani di abad ke-8. Tahun 793 Masehi, serangan di Lindisfarne menjadi awal yang mengubah sejarah itu. Tetapi, untuk memahami Viking ini, kita harus melihat dari mana mereka berasal. Jadi, siapkan kopi kalian, kita mulai dari utara yang sangat dingin. Pantai timur Laut Inggris, sebuah pulau kecil bernama Lindisfarne. Di sana berdiri sebuah biara Kristen, tenang, sederhana, dan damai. Para biarawan sana hidup dalam doa dan kerja. Ya, mereka menyelin kitab suci dengan tangan mereka. Mereka bercocok tanam. Mereka percaya hidup mereka itu jauh dari bahaya sekali. Laut di depan mereka biasanya hanya membawa ikan dan angin asin. Tapi pagi itu berbeda sekali. Dari kejauhan sana muncullah sebuah kapal yang panjang, kapal yang ramping, cepat, ujungnya melengkung seperti kapal naga. Layarnya besar, dayungnya banyak. Itu bukan kapal pedagang, itu adalah sebuah kapal bangsa Viking. Serangan itu sangat cepat, mendadak, gila, menjatuhkan biara, kemudian dijarah. Harta mereka diambil, beberapa biarawan mungkin dibantai, sebagian lainnya ditawan. Peristiwa ini dicatat oleh penulis Inggris sebagai bencana besar. Mereka menulis bahwa orang-orang kafir dari utara sana datang membawa sebuah kehancuran. Serangan itu di Lindisfarne sering disebut sebagai awal dari zaman Viking di Eropa. Tapi siapa sebenarnya orang-orang ini? Dan kenapa mereka datang dari laut yang begitu yang jauh sekali? Dari mana mereka semuanya berasal? Viking berasal dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Norwegia, lalu Denmark, dan Swedia. Wilayah itu disebut dengan Skandinavia. Pada abad ke-8, Skandinavia bukanlah tempat yang mudah untuk hidup. Di sana itu sangat sulit. Musim dingin itu sangat panjang. Tanah itu berbatu. Lahan pertanian itu terbatas. Penduduk selalu bertambah, tiap tahun bertambah-tambah. Tapi makanan tidak selalu cukup di sana. Jika panen gagal, keluarga bisa hidup dengan kelaparan. Laut menjadi sebuah harapan mereka. Mereka itu belajar membuat kapal yang kuat dan ringan. Kapal mereka panjang yang disebut dengan longship. Kapal ini bisa melintasi laut terbuka, tapi juga bisa masuk sungai kecil-kecil. Sangat fleksibel sekali. Inilah salah satu kunci kekuatan dari bangsa Viking. Tokoh-tokoh awal yang tercatat pada awal penyerangan Viking ini, banyak pemimpin mereka tidak tercatat dalam sejarah. Tapi dalam beberapa dekade berikutnya, nama-nama mulai muncul dalam sebuah sejarah. Salah satu dari mereka adalah Ragnar Lothbrok, tokoh legendaris yang disebut-sebut pemimpin serangan ke Inggris dan Prancis. Pada abad ke-9, walaupun kisahnya bercampur antara sebuah sejarah atau legenda, namanya sangat berpengaruh dalam cerita Viking. Lalu ada Ivar the Boneless, yang menurut catatan Anglo-Saxon, pemimpin Great Hunter Army, menyerang Inggris sekitar tahun 865 Masehi. Artinya, serangan Lindisfarne bukanlah kejadian tunggal, itu awal dari gelombang yang panjang. Kepercayaan dan metalis Viking ini memiliki sebuah kepercayaan yang disebut mitologi Norse. Mereka mengenal sebuah dewa yang seperti Odin lah, dewa kebijaksanaan dan perang. Lalu ada Thor, dewa petir, Frey, dewa kesuburan. Mereka percaya bahwa pejuang yang mati dengan berani dalam pertempuran akan dibawa ke Valhalla, yaitu mereka jika perang maka mereka akan ke Valhalla, sebuah tempat, sebuah kehormatan di sana. Kepercayaan ini membentuk mentalisme mereka. Jadi mereka percaya bahwa jika kita meninggal di sebuah pertempuran, mereka akan hidup kembali, reinkarnasi di Valhalla, surganya para mereka. Mereka akan percaya di sana mereka akan dengan Odin lah, dengan siapa saja dewa-dewa mereka. Mereka percaya akan hal itu. Jadi mereka tidak takut akan sebuah kematian. Mereka itu, yang keberadaan mereka itu adalah sebuah kehormatan. Dan masyarakat Viking, kehormatanlah sangat penting. Bukan hanya perampok,
Banyak orang yang hanya mengenal Viking ini sebagai penyerang saja, tapi kenyataannya itu berbeda, lebih kompleks. Mereka juga adalah seorang pedagang loh. Mereka juga berdagang bulu binatang lah, logam, bahkan seorang budak. Mereka menjalani sebuah hubungan dengan sampai ke Kekaisaran Byzantium dan dunia Islam. Bahkan mereka juga memiliki sistem hukum. Di Skandinavia sana ada pertemuan yang disebut dengan Ting. Di sana ada para lelaki bebas berkumpul untuk membuat keputusan dan menyelesaikan sebuah konflik. Artinya apa? Mereka itu punya struktur sosial. Mereka itu bukanlah sekelompok liar barbar tanpa aturan. Mereka itu terorganisir, punya aturan dan tertata. Jadi pertanyaannya adalah simpel sekali. Kenapa Eropa tidak siap? Pada akhir abad ke-8, banyak kerajaan di Eropa sedang lemah-lemahnya. Kerajaan-kerajaan yang kecil sering berperang satu sama lain. Pertahanan mereka sangat minim, terutama di daerah laut. Nah, biara-biara kaya tapi tidak dijaga tentara. Viking melihat peluang. Mereka cepat, terorganisir, berani mengambil resiko, dan dari satu serangan di lintas Pirme itu, pintu Eropa pun terbuka. Tapi ya, ada satu yang menarik. Beberapa puluh tahun kemudian, mereka tidak hanya menyerang, mereka mulai menetap. Dan akhirnya Viking mulai tinggal di tanah yang mereka serang. Tahun 865 Masehi, pantai timur Inggris kembali melihat layar panjang di Cakrawala. Tapi kali ini berbeda, bukan satu atau dua kapal, bukan sekedar serangan yang cepat, yang datang adalah sebuah pasukan yang besar, Great Army. Dalam catatan sejarah Inggris, pasukan ini disebut The Great Headley Army, pasukan kafir besar. Mereka itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah. Mereka siapa? Ivar the Boneless, Ubba, Avaldan Ragnarsson. Mereka diyakini sebagai putra dari Ragnar Lodbrok. Tujuan mereka itu bukan sekedar menjarah, mereka ingin menguasai. Inggris terpecah belah. Pada abad ke-9, Inggris belum menjadi satu negara. Wilayahnya terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex. Kerajaan-kerajaan ini sering berperang satu sama lainnya. Mereka terpecah belah, tidak terorganisir. Dan pada akhirnya itu membuat pertahanan mereka lemah. Viking memanfaatkan situasi ini. Pada tahun 866 Masehi, mereka merebut kota York dari Northumbria. York menjadi pusat kekuasaan Viking di Inggris Utara. Yang mereka kuasai kemudian dikenal sebagai Danelaw. Disebut sebagai karena hukum Denmark berlaku di sana. Ini sangat penting. Artinya mereka tidak hanya merampok lalu pergi. Mereka itu menetap dan tinggal. Mereka membangun, mereka membuat sebuah aturan. Raja juga melawan. Tidak semua kerajaan menyerah begitu saja. Di wilayah selatan sana ada satu raja yang bertahan. Namanya adalah Alfred the Great, Raja Wessex. Tahun 878 Masehi, Alfred hampir kalah. Ia terpaksa bersembunyi di rawa-rawa Somerset. Tapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia mengatur sebuah strategi yang besar. Ia membangun benteng. Ia melatih sebuah pasukan. Akhirnya ia mengalahkan Viking dalam pertempuran Edington tahun 878 Masehi. Dan setelah itu dibuatlah perjanjian damai antara Alfred dan pemimpin Viking, Guthrum. Guthrum bahkan masuk Kristen pada saat itu. Di sini kita melihat perubahan yang besar pada kerajaan Viking sana. Perubahannya apa? Perang tidak hanya tentang sebuah pedang saja, tapi juga tentang negosiasi dan adaptasi. Mereka mulai berubah pada saat itu. Ketika Viking menetap, kehidupan mereka pun mulai berubah perlahan-lahan. Mereka menikah dengan penduduk lokal, mereka bertani, mereka berdagang. Anak-anak mereka mulai tumbuh bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai warga kota. Dan pada akhirnya, bahasa mereka pun bercampur aduk dengan bahasa Inggris kuno. Banyak kata dalam bahasa Inggris modern berasal dari bahasa Norse, contohnya kata sky, egg, dan window. Pengaruh mereka tidaklah hilang, dia melebur menjadi satu kesatuan. Ekspansi lebih jauh, sementara sebagai Viking menetap di Inggris, yang lain bergerak lebih jauh. Tahun 874 Masehi mereka menetap di Islandia. Tahun 982 Masehi, Erik the Great berlayar di Greenland dan mendirikan koloni di sana. Sekitar tahun 1000 Masehi, Leif Erikson mencapai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada. Tempat itu disebut Finland. Itu hampir 500 tahun sebelum Christopher Columbus berlayar ke Amerika. Artinya apa? Keberanian mereka itu bukan hanyalah untuk perang saja,
tapi untuk sebuah eksplorisasi. Dari utara Prancis, di wilayah Prancis sana, Viking juga menyerang. Tahun 911 Masehi, seorang pemimpin Viking bernama Rollo membuat perjanjian dengan Raja Charles the Simple dari Prancis. Sebagai gantinya tidak menyerang lagi. Rollo dari wilayah di utara Prancis, wilayah itu disebut Normandy, artinya tanah orang Norse. Keturunan Rollo kemudian menjadi bangsawan Prancis. Salah satu keturunannya adalah bernama William. Dan pada tahun 1066, William the Conqueror menaklukkan Inggris. Ironis sekali, keturunan Viking yang dulu menyerang Inggris akhirnya menjadi Raja Inggris. Pada akhir zaman Viking, tahun 1066 sering dianggap sebagai akhir zaman Viking. Tahun itu terjadi pertempuran Stamford Bridge. Raja Norwegia Harald Hardrada mencoba menyerang Inggris. Ia dikalahkan dan tewas. Setelah itu, era penyerangan besar Viking berakhir. Tapi pengaruh mereka tetaplah ada dalam bahasa, dalam budaya, dalam sistem hukum. Dalam peta Eropa, Viking datang sebagai penyerang dari Laut Utara. Mereka tidak ditakuti, mereka dibenci. Tapi dalam waktu kurang dari 3 abad, mereka berubah menjadi pedagang, penguasa, dan bagian dari Eropa itu sendiri. Setelah tahun 1066, serangan besar Viking pun berhenti. Tapi pertanyaannya belum selesai, siapa sebenarnya mereka? Karena jika kita hanya melihat pedang dan kapal, kita hanya melihat permukaannya saja. Hidup di ujung dunia Skandinavia pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Hidup di ujung dunia Skandinavia pada abad ke-8 sampai 10. Bukan pusat peradaban besar, tidak seperti Romawi, tidak seperti Baghdad, tidak seperti Konstantinopel. Wilayah mereka itu dipenuhi pejerot, hutan, dan laut dingin. Musim dingin yang panjang, biasa sangatlah gelap. Tanah pertanian pun terbatas. Seorang anak Viking tumbuh dengan realitas yang sederhana. Jika keluarga tidak kuat, mereka tidak bertahan. Jadi keberanian bukanlah sebagai nilai, itu kebutuhan. Kehormatan lebih penting daripada umur yang panjang. Di masyarakat Viking, nama baik sangatlah penting. Jika seorang melanggar janji, kemudian kabur dari tanggung jawab, atau bahkan dianggap pengecut, reputasinya itu sangat hancur. Dan tanpa reputasi, sulit bertahan dalam komunitas kecil. Karena mereka hidup dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah keluarga besar, loyalitas bukanlah pilihan, itu adalah fondasi. Itulah yang sebabnya balas dendam sering terjadi, bukan karena mereka suka kekerasan, tapi karena sebuah kehormatan. Keluarga mereka harus dijaga, namun mereka juga tidak membiarkan semua itu terjadi begitu saja, perang tanpa akhir. Di Selandia sana, tahun 930 Masehi, mereka membentuk Althing, sebuah majelis untuk membuat hukum dan menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini penting, artinya apa? Bangsa yang dikenal keras barbar itu juga sadar akan sebuah aturan diperlukan untuk masyarakat yang utuh, biar tenang, aman. Agama dan cara mereka melihat dunia itu sebelum masuk Kristen, Viking memeluk kepercayaan Norse. Mereka mengenal Odin, dewa kebijaksanaan perang, Thor sebagai dewa petir, dan Valhalla, tempat para pejuang yang mati dalam pertempuran. Anggap saja itu adalah surga mereka. Kepercayaan ini membentuk cara mereka mendatangi kematian. Mati dengan berani dianggap sebuah kehormatan, hidup tanpa keberanian dianggap sebuah memalukan. Ini bukan berarti mereka tidak takut, tapi mereka diajarkan bahwa rasa takut tidak boleh menghentikan tindakan. Ketika raja-raja seperti Harald Bluetooth dan Denmark masuk Kristen sekitar tahun 960 Masehi, terjadi perubahan besar. Pertahanannya mereka, Skandinavia menjadi kerajaan Kristen. Hubungan dengan Eropa makin kuat pada saat itu. Dan akhirnya mereka berubah tanpa kehilangan identitas sepenuhnya. Mereka bisa menyerang, tapi juga bisa membangun. Viking memang menyerang Lindafirsme tahun 793 Masehi, dan mereka membentuk Danelaw di Inggris abad ke-9. Mereka mendirikan koloni di Islandia tahun 874 Masehi. Dan hal yang lain juga adalah Erik the Red pergi ke Greenland tahun 982 Masehi. Leif Anderson mencapai Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi. Semua itu menunjuk satu hal yang pasti, mereka bukan hanya perusak, mereka adalah pembuka jalur. Mereka itu penjelajah, mereka itu pedagang. Dan ketika kondisi berubah, mereka bisa menetap dan membangun di sana. Karakter terbesar mereka adalah, kalau harus diringkas dalam satu kata, adalah adaptif. Mereka lahir di tanah keras, belajar jadi pelaut, menjadi penyerang, lalu menjadi penguasa. Akhirnya menjadi bagian dari Eropa itu sendiri.
Banyak bangsa Eropa runtuh karena tidak mau berubah. Viking justru bertahan karena bisa berubah. Dan mungkin itulah yang paling menarik dari mereka. Bukan hanya keberanian, tapi kemampuan membaca keadaan. Mereka itu survival yang mantap. Video ini membahas bagaimana bangsa Viking mengubah Eropa selama 3 abad, dimulai dari serangan Indopersme tahun 793 Masehi hingga berdirinya kerajaan-kerajaan baru di Inggris, Prancis, dan Rusia. Kita melihat bukan hanya sisi penyerangan mereka saja, tapi juga bagaimana Viking ini menjadi pedagang, penjelajah, dan pendiri peradaban yang meninggalkan pengaruh besar dalam politik, budaya, dan identitas Eropa modern. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.